banget. Abis lahiran nih, udah abis itu dia disuruh pulang. Edu gini. I think your wife need to rest now gitu. You can go home now. Terus kayak I'm like yang what gitu, suruh pulang. Kita mau tahu sih sebenarnya berapa lama sih stay di sana. Terus ketika di sana tuh kegiatan Bunda apa aja? Wah tuh gimana tuh? Aku ke Amerika itu tahun 2006. Terus Ivy yang nyusul di tahun 2007. Gitu. Nah, kita sempat kerja juga ya. Kita sempat tuh bikin organizer di Amerika ya. Jadi kita sempat kita tuh sempat bawa band padi roadshow di Amerika. Gitu. Terus Ivy juga sempat punya acara TV ya di Amerika, keliling Amerika ya. Tayangnya di sini, tayangnya di Indonesia, buat tayangnya di Indonesia waktu itu kayak 13 episode. 13 episode. Ya gitulah, keliling-keliling lah. Dulu tuh belum ada istilah community yang komunitas iya. Tapi kita interview community sih, komunitas-komunitas, jadi kayak komunitas tato, komunitas surfing. Dan itu disiarin di TV di Indonesia, sini, iya. Interview komunitas yoyo di sini dan lain sebagainya lah. Oh, jadi Bunda sebenarnya nggak benar-benar pergi dari dunia entertain lah ya? Iya. Tetap Iya. Dan sampai akhirnya hamil dan. Iya, betul. Gimana tuh ngelahirin di Amerika? Nggak enak sih. Dibandingin di sini ya. Dibandingin di sini beda banget. Karena kita kan tinggalnya di New York ya. Nah, rupanya tuh ya sebenarnya kalau misalnya pingin melahirkan di rumah sakit yang enak bisa juga gitu kan. Tetapi aku tuh pertimbangannya adalah nyari rumah sakit yang deket-deket rumah. Betul. Nyari rumah sakit deket rumah in case kalau misalnya pecah ketuban, tiba-tiba udah kontraksi berat. Jadi bisa tinggal larinya kan, orang kan nggak ada siapa-siapa, nggak ada ibu bapak, nggak ada nyokap bokap, nggak ada saudara kan kita gitu. Jadi ya udah harus pilih rumah sakit yang dekat. Nah kita pilih rumah sakit dekat, tapi ya rumah sakit public hospital, ya bayangin dong kayak public hospital di sini aja ya, rumah sakit umum tuh gimana sih, pasti kan rame, and the bra. Jadi ya gak enak banget. Abis lahiran nih, udah abis itu dia disuruh pulang. Edu gini. I think your wife need to rest now gitu. You can go home now. Kayak I'm like yang what gitu, suruh pulang gitu. Kalau di sini kan bisa nungguin ya kan dalam kamar gitu, tungguin suaminya. Kalau di sana enggak, pulang dia mau tidur gitu. Biarin istirahat gitu, biarin dia tidur. Normal terus kayaknya pulang banget gitu. Nggak bisa gue ditungguin gitu. Enggak ditungguin tau nggak? Aduh, pokoknya merana. Dan biayanya lebih mahalnya jauh apa? Nah, ya kita ada insurance sih. Kita ada insurance di sana ya. Tapi kalau misalnya dihitung-hitung sih emang lebih mahal banget. Terus ketika di sana itu kegiatan Bunda, tapi kayak Bunda selain yang tadi IO dan syuting, ada kegiatan lain kah atau memang lagi saat itu adalah fokusnya ngurus anak? Sebenarnya tuh kerja namanya gitu. Kita kan kalau udah biasa kerja, nggak mungkin aja berdiam diri. Udah nggak mungkin. Lo mau taruh di Nanggewer juga gue rasa bakal kerja di tuh di Nanggewer. Di Trenggalek juga akan bekerja di dimanapun lah. Di Kampung Batu Taba, di Bukit Tinggi situ juga pasti akan kerja. Nggak mungkin. Nah aku juga gitu. Jadi sebenarnya nggak ada rencana untuk melakukan aktivitas lain tuh nggak ada rencana. Tapi entah kenapa tiba-tiba disuruh ngasih public speaking lah gitu. Tiba-tiba untuk sharing tentang communication lah. Buat kayak komunitas di konsulat di Konjen kayak gitu-gitu. Jadi memang ada aja ya, ada aja yang kerjain. Terus akhirnya memutuskan buat balik ke sini karena aku waktu itu visanya habis, terus mesti pulang. Ya sudahlah, memang kita harus pulang ya. Jadi Bunda sama Ayah sudah pulang di 2010. Katanya waktu itu Ayah sempat mau hampir dapat green card. Udah dapat green card ya, cuman ya kita memutuskan untuk pulang aja. Udah dapat ya? Udah dapat. Udah dapat, tapi ya udahlah, pulang. Orang istrinya nggak dapat green card gitu. Tapi aku tuh rela loh gini. Ya udah, lu kalau misalnya mau kerja aja deh, gue di Indonesia aja gitu kan, daripada yang satu langsung join ya? Nggak bisa. Kalau satu warga negara baru bisa tarik ke green card, tapi kalau narik green card nggak bisa. Ya gitu, harus upaya sendiri lah.
harus masing-masing. Kecuali pun kalau ada dari perusahaan, tapi kan kita kan juga bukan kerja-kerja yang kontrak-kontrak gitu, bukan yang kerja yang tetap lah gitu. Ya sudah, jadi nggak bisa, jadi harus pulang. Terus dia akhirnya berkorban, pulang aja lah, dia mungkin takut kali ya anaknya dibawa kabur, jadi ya udahlah gue pulang aja deh. Setelah melihat bayi lucu Kiara yang rambutnya cuma ada di tengah-tengah itu, pas lahir, kenapa rambut anakku cuma di tengah-tengah sendirian kayak di pulau gitu ya kan. Tapi tetap lucu kan di mata orang tuanya, jadi mungkin langsung bapaknya, biar bagaimanapun aku harus pulang gitu.